Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini channel kita. Setelah Indonesia terlepas dari penjajahan, sistem politik mulai dibangun di Indonesia. Para bapak bangsa mulai mencari sistem politik yang tepat untuk bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan juga berubah-ubah, mencari yang sesuai dengan keadaan negara Indonesia. Para pendiri bangsa Indonesia juga harus mengalami masa-masa dilema saat Belanda ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Hingga pada akhirnya, perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar diterima oleh Indonesia. Untuk kisah selengkapnya sudah kami rangkum dalam video kali ini. Mari kita simak kisahnya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita klik like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar bisa mengikuti video berikutnya. Pada saat Indonesia baru merdeka, pemerintah Indonesia saat itu masih belum mengatur sistem pemerintahan secara sempurna. Para founding fathers kita, alias para pendiri Indonesia masih terus berusaha mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk Indonesia. Dalam catatan sejarah politik Indonesia, disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Saat itu sistem pemerintahan yang diterapkan untuk Indonesia adalah sistem presidensial. Presiden Soekarno kemudian membentuk kabinet kepresidenan untuk memenuhi kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial tersebut berevolusi atau tersentral pada Soekarno-Hatta, karena pada saat itu rakyat Indonesia mempercayakan Indonesia kepada mereka. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang disebut KNIP. Dan untuk menghindari adanya absolutisme atau mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945, memuat ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November tahun 1945, yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945, yang memuat bahwa menteri yang awalnya bertanggung jawab pada presiden, sekarang bertanggung jawab kepada parlemen. Kumpulan peristiwa sejarah Indonesia mencatat, dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintahan bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun sayangnya, bentukan kabinet-kabinet Presiden Soekarno tersebut tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu, masih banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu di antaranya adalah pada saat itu Belanda ingin kembali berkuasa lagi di Indonesia. Konflik antara Indonesia dan Belanda yang menggemparkan sejarah politik Indonesia ini akhirnya ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan diadakannya Konferensi Meja Bundar alias KMB. Meskipun sebenarnya berbagai perjanjian seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roemroyen sudah pernah dilakukan. Perjanjian KMB pada saat itu dilakukan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949. Hasil kesepakatan KMB ini sangat penting bagi Indonesia. Salah satunya adalah mengembalikan kemenangan Indonesia seutuhnya, setelah Belanda berusaha untuk menguasai Indonesia lagi. KMB juga menjadi babak baru sistem pemerintahan Indonesia. Saat itu Indonesia menjadi salah satu negara federasi yang secara langsung memiliki hubungan dengan kerajaan Belanda. Maka dari itu, Indonesia juga menggunakan nama baru, yaitu Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Sistem kepemimpinan dan pemerintahannya pun jadi berubah. Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Sistem ini sebenarnya malah akan membuat posisi Indonesia jadi lemah, tapi pada saat itu pemerintah Indonesia tidak memiliki cara lain.
Hanya inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat besar dipecah-pecah menjadi beberapa negara bagian, seperti Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Setiap negara bagian tersebut memiliki pimpinannya masing-masing. RIS ini pada akhirnya tidak berlangsung lama, hanya dapat bertahan selama 1 tahun saja. Banyak negara bagian yang merasa tidak puas dengan sistem negara bagian. Oh no! Mereka kemudian mengusulkan agar pemerintahan dikembalikan menjadi republik lagi, bukan RIS. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, usulan mereka ini diterima oleh Presiden RIS Soekarno. Indonesia akhirnya kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, dengan senjata Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, atau UUD 1950 sebagai pengganti UUD RIS. Setelah RIS dibubarkan, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer dengan mencontohkan sistem parlementer barat. Masa ini kemudian disebut sebagai masa demokrasi liberal, yang secara otomatis membentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan yang berlandaskan UUD 1950. Dengan berlakunya konstitusi ini, akhirnya Indonesia dipimpin oleh suatu Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada Parlemen atau DPR. Pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai. Ada banyak partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan politik. Namun karena banyaknya partai pada masa tersebut akhirnya menciptakan dampak buruk bagi demokrasi kita. Kenapa begitu? Karena kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada saat itu jadi tidak stabil gara-gara sering gonta-ganti kabinet. Pergantian kabinet ini akhirnya membuat program-program yang dibuat pemerintah jadi tidak bisa dijalankan dengan baik. Bayangin aja, selama hampir 9 tahun, Indonesia pada saat itu mengalami 7 kali pergantian kabinet. Makanya, UUD 1950 dan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang majemuk. Akhirnya pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret Presiden mengenai pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945, serta tidak berlakunya UUD 1950 karena dianggap tidak cocok dengan ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang sering diulas dalam pelajaran sejarah Indonesia, dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 menjadi penanda awal berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tanggal 22 April tahun 1959, Presiden Soekarno kemudian memberikan amanat ke konstituante mengenai pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin tersebut, diantaranya adalah demokrasi terpimpin bukanlah diktator, dan demokrasi terpimpin yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Penerapan demokrasi terpimpin ini intinya adalah musyawarah untuk mufakat yang diselenggarakan secara gotong royong. Namun, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin berkembang melalui ajaran Nasakom. Sampai akhirnya muncul peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, atau yang sering kita sebut G30 SPKI. Setelah PKI berhasil ditumpas, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir. Inilah pertama kali dalam sejarah politik Indonesia yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi demokrasi Pancasila, yang dipimpin oleh Soeharto. Indonesia pun terus memasuki babak kehidupan selanjutnya di masa Orde Baru. Itulah sejarah pertama kali masuknya sistem politik di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.